Gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rahmawati Soekarno Putri soal Pilpres 2019 yang dikabulkan Mahkamah Agung atau MA menjadi sorotan banyak pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nawawi Kembut. Orangnya kalem dan lembut. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan sebuah isu-isu atau hal-hal yang menarik, aktual, dan tentunya kontroversial. Namun sebelum itu, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari setiap video-video yang akan saya upload. Seperti biasa, di sini saya bersama dengan Dodi Sefriadi. ya. Kita di sini akan membicarakan hal-hal yang masih hangat-hangat ini, Mas. Hangat ini. Ya. Nah, kalau masih hangat-hangat biasanya banyak yang suka ini apa nih, apa yang hangat. Ini tentang putusan MK terkait masalah hasil pemilu tahun 2019 yang lalu Iya. terkait Jokowi Ma'ruf Amin yang dianggap tidak sah secara hukum. Waduh, kok bisa nggak sah itu? Kenapa sih? Ini kabarnya ya Mas. Ini atas gugatan dari Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Hah? Itu lagi? Iya. Dulu sempat viral juga, sekarang astaga masih viral lagi. Viral lagi. Wah, Ya? hebat juga tuh ya. Dan yang lebih uniknya lagi, ini juga baru dipublikasikan, padahal gugatannya sudah 9 bulan yang lalu. Oh, itu Ibu Sukma yang menggugat ke MA. Sebenarnya udah 9 bulan yang lalu, Sudah tapi ditetapkan. baru sekarang dipermasalahkan, Dipublikasikan. Iya. dan dipermasalahkan. Iya. Oh, Ini ada videonya saya. oke, kita lihat lagi. Siap. Cus. Gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rahmawati Soekarno Putri soal Pilpres 2019 yang dikabulkan Mahkamah Agung atau MA menjadi sorotan banyak pihak. Tidak terkecuali oleh Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju atau DNPIM Din Samsudin. DNPIM menggelar Sarasehan ke-25 bertajuk Putusan MA tentang Keputusan KPU tahun 2019. Apa implikasi hukum dan politiknya? Secara pribadi, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu mengaku tersentak dengan putusan MA yang menguji material peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih pemilu 2019. Salah satu sebab yang membuatnya kaget adalah dengan cara kerja MA, yang mana lembaga yudisial ini baru mengupload dokumen salinan putusan gugatan Rahmawati dan kawan-kawan setelah berbulan-bulan Joko Widodo Ma'ruf Amin dilantik. Terutama karena diumumkan jauh setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. Maka alangkah baiknya untuk kita mendalami tentang keputusan tersebut dan implikasi hukum politiknya untuk kebangsaan kita. Itu Mas, Mhm. hasilnya, ya kan. Tentunya kan hal tersebut akan menuai sebuah konflik tentunya di masyarakat dan juga publik ya. Menurut sampean itu apa, Mas? Kalau saya justru penasaran kenapa MA baru mengupload dokumen itu ya. Tadi di video tersebut juga mempertanyakan hal tersebut. Cuman ini masih dikaji lagi apa dampak hukumnya terhadap Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ya tentunya itu akan menjadi sebuah PR bagi ahli-ahli hukum yang ada di Indonesia.
Indonesia terkait adanya fenomena ini. Iya. Karena hal ini juga membuat pemerintahan itu juga rumit, karena juga legitimasi hukum juga sulit, Mas. Karena tidak mungkin untuk menyelenggarakan pemilu lagi. Betul. Karena yang pertama juga karena dampak pandemik ini menjadi krisis, ya kan dana pemilu juga sangat besar. Iya, betul. Ini pemilu kada serentak aja diundur, apalagi pemilu. Dan yang kedua juga kalau tidak diganti juga siapa yang nantinya yang akan menggantikan posisi Jokowi, karena hal tersebut juga tidak mudah untuk dilakukan Tentunya. kalau kita dikaji secara hukum yang ada di UUD 45 itu kan, kalau semisal presiden dan wakil presiden itu berhalangan atau tidak sanggup untuk menjalankan fungsinya, itu ada 3. Yang pertama, ada 3 menteri yang akan menjalankan roda pemerintahan. Di antaranya itu ada Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Itu kalau teman-teman ada yang lebih paham, silahkan tulis komentar yang ada di bawah. Oke, kita lanjut. Gimana kalau menurut sampean, Mas? Kalau menurut saya itu tadi seharusnya MA itu juga memberikan penjelasan mengapa baru sekarang. Karena ada banyak yang sudah dilewati, apalagi waktu rentannya itu cukup lama sekali ya. Mengkaji sebuah dokumen selama 9 bulan. Wah, itu lama banget. Dan juga pelantikannya berlangsung. Kalau memang ada laporan atau ada pengajuan dari Ibu Sukma tadi, seharusnya dipending dulu, jangan langsung pelantikan. Dan MA itu wajib bersuara pada saat itu seharusnya. Iya, seharusnya. Karena kalau sudah sampai saat ini, sudah menjabat dan sudah menteri-menterinya juga sudah ada, DPR-nya juga sudah ada, lalu diputuskan bahwa tidak sah. Ini gimana MA-nya kan gitu juga kan? Ini kan juga artinya hukum yang ada di Indonesia ini kelihatan sangat lemah banget. Betul. Karena juga tidak bisa untuk secara legitimasi dianggap ilegal kan presiden kita. Tidak bisa karena sudah dilantik. Betul. Yang pertama. Yang kedua juga sudah diakui oleh negara lain. Timnya sudah menjalankan kerjasama dengan Cina, dengan Amerika dan lain sebagainya. Artinya negara lain pun juga sudah mengakui keberadaan Presiden Jokowi ini. Memang iya, karena pada saat Presiden Jokowi itu sudah dilantik, ada beberapa salah satunya Raja Salman langsung mengupload sebuah tulisan di Twitternya mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi. Kalau sekarang ditetapkan tidak sah, betapa malunya negara Indonesia. Kenapa sistem pemerintahannya sampai seperti ini kan? Gitu ya. Atau jangan-jangan ini juga, Mas, jangan-jangan itu hanya pengalihan isu belaka ya? Bisa juga. Tapi ini berbahaya banget. Kalau ini sebuah pengalihan isu, berarti ada isu yang lebih parah dari ini. Iya, tentunya. Apalagi ini menyangkut harga diri negara loh. Dan bisa terjadi perang mengenai hal ini. Tentunya kan. Karena kita tidak bisa memungkiri ya, masih ada banyak orang yang tidak mendukung Jokowi. Pasti ketika mereka mendengar ada keputusan MK seperti itu, mereka akan melakukan kudeta. Nah, betul. Kalau kudeta mereka secara penyampaian dokumen atau yang lainnya tidak ditanggapi, turun ke jalan dan akhirnya perang. Seperti tahun 98 wah, ngeri banget. Apalagi waktu KUHP kemarin. Itu ditunda ya, tapi masih ditunda. Apalagi ini, Mas, menyangkut kepala negara. Gitu. Dan juga sekarang bahayanya karena ada golongan ekstrim kanan, ekstrim kiri, ekstrim lurus. Nah, ini juga bisa bergejolak jadinya. Golongan yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri yang tidak setuju dengan Jokowi, tentu mereka akan membara. Ya banget sih. Karena ini akan menjadi sebuah kesempatan bagi mereka untuk berusaha menurunkan Presiden Jokowi
agar turun dari jabatannya. Karena alasan mereka pasti satu, putusan MK itu. Iya, karena kalau nggak ada itu mereka bisa dibilang makar. Karena jujur ya Mas, selama ini saya memang belum menemukan sebuah kecacatan terhadap Jokowi. Saya belum menemukan. Karena yang pertama, dia juga bukan berasal dari anggota partai sebelumnya. Karena menjadi wali kota Solo itu kabarnya itu diangkat oleh gubernurnya langsung, bukan melalui sebuah partai atau kampanye. Itu kabarnya dulu sih, waktu masih awal Presiden Joko Widodo ini menjadi wali kota Solo. Nah sekarang menjadi presiden dan kemudian dapat kritikan ini, tentunya ini hal-hal yang sangat sekali. Tapi kita juga sebenarnya nggak bisa langsung menjustis MK-nya juga ya. Kita perlu tahu juga MK-nya kenapa baru sekarang. Iya. Tapi MK-nya juga harus harus fair. Kalau misalnya mereka salah karena keterlambatan mereka juga harus toleran dong. Iya, tentunya Mas. Karena juga nggak bisa kita menuntut tuntutan kita itu terlambat, apalagi MA pengawas, pemegang undang-undang kan, lembaga paling tinggi di negara ini. Harusnya kan bisa bergerak lebih cepat. Ya miris banget gimana negara kita nih. Kita ya sebagai orang awam yang melihat hal seperti ini juga khawatir, apalagi orang-orang yang mengerti tentang pemerintahan, politik dan lain-lain. Kita aja yang orang awam kayak gini. Orang awam yang backgroundnya hanya dari seorang mahasiswa kan. Kita tahu bagaimana dari perkuliahan kita kan. Bagaimana mereka yang menjabat di sana dan duduk di kursi sana. Bergejolak banget ya. Lantas dengan adanya fenomena ini, bagaimana sikap kita sebagai warga negara? Kalau saya sih lebih kepada gunakan akal pikir sehat kita, karena sebuah kesalahan itu pasti akan ditolak dengan hati dan akal pikir kita. Seperti kata Rocky Gerung itu, jangan jadi dungu gitu. Iya. Saya rasa masyarakat Indonesia udah cerdas memilih pejabat yang benar, pemerintah yang benar, seperti itu. Karena masyarakat Indonesia bukan lagi seperti kata Rocky Gerung itu yang dungu. Artinya sudah cerdas karena ada media sosial. Betul, harusnya gitu. Artinya mudah-mudahan. Dan kita meskipun presiden kita dikatakan MA cacat hukum, tetapi karena sudah terlanjur dilantik, kalau menurut saya sih masih tetap kita terima mau nggak mau, karena sudah terlantik dan sudah diakui, daripada nggak ada pemimpin lagi. Kalau mau ganti tunggu waktu yang tepat, karena ini keadaan dan kondisinya sedang pandemik dan juga krisis moneter. Jika tidak ada yang menahkodai negara ini, maka negara ini akan hancur dan bubar. Dan tentunya negara-negara yang nantinya akan siap menerkam Indonesia ini akan datang kembali, artinya dijajah. Iya betul. Ya ini kita lihat aja MK-nya nanti ini bagaimana. Soalnya kan MK-nya ini yang bisa dikatakan seperti itu, keterlambatan. Oke guys, itu saja perbincangan kita kali ini. Masih akan ada lagi video-video yang lainnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembut.